berani bernubuat, mengatakan begini, mengatakan begitu, dan lain sebagainya. Mari sekarang kita lihat Alkitab, kita lihat firman Tuhan. Seperti apa sih sebenarnya nubuatan itu sesungguhnya yang saat itu Allah bernubuat di dalam kitab suci ini. Kita buka di dalam Ulangan 18. Kita akan baca dari ayat 18. Saudara menyimak baik-baik. Bagi saudara nanti yang kurang bisa menangkap, saudara bisa japri nanya kepada saya. Kalau sudah selesai, saudara belum menangkap hal ini, akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Ini adalah pembicaraan antara Allah dengan Musa. Allah berbicara bahwa seorang nabi akan kubangkitkan. Allah berbicara sama Musa waktu itu bahwa Allah akan membuat seorang nabi yang di dalam mulutnya akan ditaruh segala perkataanku, kata Tuhan, dan lain sebagainya. Kita lanjut dulu, nanti akan ada jawaban di belakangnya. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-19 dulu akan saya bacakan sampai ayat yang ke-21. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Jadi yang dimaksud nabi di sini ini adalah nubuatan yang sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Di sini Allah sudah berbicara sama Musa bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi, yaitu yang disebut Yohanes Pembaptis. Itu belum ada, ini masih zaman Musa. Tetapi Allah sudah bicara sama Musa bahwa aku akan membangkitkan seorang nabi yang mulutnya akan Kutaruh segala firman-Ku. Nah, dan di ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu. Jadi kalau kita tidak mau mendengarkan firman yang diucapkan Yohanes Pembaptis yang ada di dalam Injil ini, ataupun nubuatan-nubuatan yang ada di kitab Wahyu, itu adalah nubuatan dari Yohanes. Itu sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Allah sejak ribuan tahun sebelumnya. Itu sudah dibuatkan seperti itu. Ya, ayat ke-19, nanti kita akan lanjut. Ayat ke-20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nabi, kalau sekarang bicara tentang hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berani bernubuat yang tidak sepadan dengan firman Tuhan, harus mati, kata firman Tuhan. Ini levelnya sudah cukup tinggi, tapi tetap harus saya sampaikan. Saya nggak tahu nanti kapan Tuhan datang menjemput saya pulang ke rumah Bapak. Tapi ketika ini sudah saya sampaikan, teristimewa bagi anak-anak muda ini harus ngerti supaya di dalam hidup pengiringan saudara kepada Tuhan jangan kebawa oleh arus-arus yang tidak pas di dalam kerohanian kita, pengiringan kita, kekristenan kita.
Jadi di sini dikatakan ayat yang ke-20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar, jangan takut. Umpamanya begini, sekarang ada seorang hamba Tuhan berani begini, nelpon ke jemaat, bernubuat, bengkelmu akan diperbesar, usahamu akan maju, kamu akan jadi bos besar. Tetapi kalau pada malam hari ini saudara transfer ke nomor rekening saya sekian. Serius saudara, serius. Ini nggak main-main, itu serius. Dia bernubuat, dia mengatakan bahwa usahamu akan maju, tetapi transfer sekarang, jam hari ini juga, jam 1 malam harus transfer. Banyak itu terjadi. Nah, itu kan nggak ada di Alkitab. Jadi kalau saudara nanti saya telepon Nopi, kalau kamu pengen diberkati, transfer saya ini nomor rekening saya. Nggak usah takut, nggak usah lah, nggak ada di Alkitab. Itu nubuatan palsu. Nah, apa upahnya ya? Itu lagi musim sekarang ini, lagi ada yang kayak begitu. Terus ya nggak asing lagi, sudah pernah saya katakan bahwa persembahan sulung harus diadakan tiap tahun sekali. Kalau nggak begitu akan begini, akan begini. Nah, itu kata firman Tuhan, terlalu berani dia mengatakan demi namaku. Akan saya tuntut pertanggungjawaban. Itu bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Harus mati, kata firman Tuhan, karena dia tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara nanti punya dapat pelajaran yang begitu-begitu, saudara punya bekal. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Dan nubuatan ini, definisi nubuatan sekarang ini tidak lagi seperti definisi nubuatan di zaman perjanjian lama. Kalau di zaman perjanjian lama, yaitu di zaman Musa, nubuatan di sini hanya teruntuk ataupun diperuntukkan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Dan pokok sentral daripada Alkitab ini adalah Yesus. Jadi nubuatan Allah yang dikatakan, yang diberitakan sama Musa, itu diperuntukkan kepada Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes itulah salah satunya petunjuk untuk memperkenalkan kepada umat manusia Sang Mesias itu melalui Yohanes. Makanya Allah berkata kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi yang di dalam mulutnya aku akan menaruh perkataanku. Apa yang dia katakan itu adalah perkataanku. Karena Yohanes dipakai oleh Allah menjadi petunjuk bagi semua orang yang percaya untuk bisa melihat Mesias, bisa mendapatkan Sang Juru Selamat itu melalui Nabi Yohanes, semenjak Yohanes masih ada di dalam kandungan. Jadi tidak ada nubuatan lagi setelah Yesus lahir. Itu sebenarnya nubuatan itu sudah tidak ada. Nubuatan itu sebelum Yesus lahir itu diperuntukkan, yaitu untuk Yohanes dan untuk Yesus. Dan setelah Yesus lahir, untuk apa Yesus lahir dan bagaimana untuk kita mengikut Yesus? Mari kita akan lihat ayat-ayat daripada firman Tuhan.
Jadi kita paham sampai di sini ya. Jadi nubuatan-nubuatan itu, makanya di kitab Wahyu itu kan nubuatan daripada Yohanes Pembaptis. Jadi kita memang harus mendengar apa yang dikatakan Yohanes. Ini kata firman Tuhan yang terdapat di dalam ulangan ini. Jadi Allah sendiri yang menaruh kepada mulut Yohanes untuk memperkatakan, ya, untuk memperkatakan itu. Jadi yang keluar dari mulut Yohanes itu adalah firman yang ditaruh oleh Allah sendiri. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan baca dulu Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadamu, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Jadi roh nubuatan di zaman perjanjian lama itu adalah semua kesaksian tentang Yesus yang sebelumnya ribuan tahun Yesus belum ada. Tetapi di situ sudah banyak nubuatan, yaitu di sini isi nubuatan diperuntukkan, yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus. Karena kenapa Allah berbicara begitu sama Musa? Kalau kita lihat ayat-ayat, kita bisa membaca, membuktikan karena Musa dan Yesus itu semua ada program Allah. Kenapa Musa waktu bayi harus dipalitkeun? Artinya dipalitkeun supaya apa? Dia bisa menyelamatkan bangsa Israel nanti. Akhirnya kan dia ketemu sama orang yang mengurusnya, merawatnya. Kisah Musa seperti itu. Nah, terus Yesus, kenapa Yesus harus diungsikan juga waktu dia lahir? Jadi Musa dan Yesus itu peristiwanya harus memang sama. Jadi mereka diungsikan supaya apa? Bisa menyelamatkan umat manusia. Itu program Allah. Yesus kan diungsikan waktu bayi karena ada pembunuhan bayi-bayi, ya, cerita di Alkitab, sehingga Yesus waktu bayi harus dibawa pergi dulu supaya Yesus selamat. Setiap bayi laki-laki harus dibunuh dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Allah memakai Yohanes Pembaptis. Ya, kembali saya ulangi, saya baca di dalam Wahyu 19 ayat 10 ini. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Jadi nubuatan itu untuk menggambarkan, ya, kalau Yesus datang itu akan seperti apa. Jadi nubuatan hanya buat Yesus dan Yohanes Pembaptis saja. Yesus adalah sentral dari segala isi Alkitab. Jadi apa makna nubuatan sekarang ini? Adalah harusnya menceritakan kembali kehidupan Yesus, mengapa dia datang dan untuk apa dia datang. Itu yang harus direnungkan dan harus kita ketahui dan harus kita geluti. Mengapa dia datang ke dunia? Untuk apa dia datang ke dunia? Ini ada ayat. Ini adalah firman, saudara. Ini adalah firman. Jadi bukan seperti tadi yang saya katakan bahwa kamu akan begini, kamu akan begitu, kamu akan diberkati, tapi transfer dulu saya, ini nomor rekening saya dan lain sebagainya. Bahwa beberapa tahun yang lalu saya dengar di sebuah gereja, dia bernubuat bahwa si tante ini nanti tahun depan akan
meninggal. Itu dikatakan di depan jemaat. Sekarang masih hidup sampai sekarang si tadi itu. Ya. Kan bohong. Artinya itu kan ya itu tadi yang dimaksud bahwa itu adalah yang tidak difirmankan Tuhan. Dia akan dituntut, dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terlalu berani kamu mengatakan itu tidak saya perintahkan. Saudara. Ya, udah beda lagi zaman tahun berapa itu dulu. Pendeta yang keluar masuk penjara, dia bernubuat bahwa dia mengaku dirinya Rasul Paulus. Dia kenal yang namanya Shibuya. Itu akan dituntut oleh Tuhan. Toh sekarang pun ada yang muncul, yaitu orang yaitu minta, kamu akan diberkati, bengkel akan menjadi besar. Ini nomor rekening saya, kamu harus transfer saya dulu. Sudah, itu adalah. Nah, apa upah daripada nabi-nabi palsu seperti itu? Jadi Roh Kudus yang ada saat ini, kalau ada nubuatan yang berkata kamu akan menjadi pengusaha yang sukses. Jadi pikir sekarang, coba pikir dengan logika. Apakah Yesus datang ke dunia ini untuk menjadikan kita pengusaha yang sukses? Coba kita pikir secara logika. Sedangkan firman Tuhan katakan bahwa kita ini harus ngerti kenapa Yesus datang ke dunia dan untuk apa. Jadi kita harus membicarakan dan membahas tentang masa depan atau nasib orang-orang yang mengasihi Allah dan orang-orang yang melawan dan mengabaikan Allah. Itu yang harus kita pahami. Jadi nubuatan yang sekarang ini harusnya kita seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin agama, itu yang harus kita geluti, yang harus kita pahami, yaitu bukan kamu akan menjadi pengusaha besar dan lain sebagainya, tapi begini. Tetapi kita yang masa depan itu artinya kita akan mendapatkan apa sih bagi orang yang mengasihi Allah, dan apa hukumannya ketika kita mengabaikan Allah. Itu yang harus kita bahas sampai selama-lamanya. Itu harus kita pahami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Jadi itu intinya tuh kita harus tahu untuk apa Yesus itu, kenapa Yesus datang ke dunia, dan itu untuk apa. Bagaimana orang yang mengasihi Allah dan bagaimana orang yang mengabaikan Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Cuma dua kok sebenarnya. Kalau orang yang mengabaikan Allah itu hukumannya apa? Orang yang mengasihi Allah anugerahnya apa? Itu yang harus menjadi perenungan kita. Kehidupan orang Kristen, bukan yang lain-lain. Soal bengkel maju, soal pabrik maju, soal harta bertambah, itu semua ada di rencana Tuhan. Kita semua tidak bisa memprediksi dan kita tidak bisa bernubuatkan tentang itu, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi firman satu katakan bahwa cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Masalah harta, kekayaan, uang, mobil, rumah, kalau memang Tuhan menghendaki, bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Tapi satu hal kita harus tahu, untuk apa Yesus datang ke dunia. Bukan untuk Yesus datang ke dunia tiba-tiba, "Hei anakku, kamu besok akan menjadi bupati, kamu besok akan menjadi camat," dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tetapi itu sekarang lagi semarak. Jadi kenapa saya bawakan ini? Saudara tahu dasar firman Tuhan. Terlebih kaum muda, seringkali ada undangan teman atau di mana ikut ibadah di tempat lain, ada pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Saudara tahu firman Tuhan. Kita berlanjut. Jadi kita harus tahu bahwa yang mengasihi Allah akan mendapat berkat. Itu sudah jelas. Tetapi berkat yang dimaksud di sini
adalah hidup kekal. Berkat di sini adalah hidup kekal. Tolong minta dibacakan, Feby. Efesus 1 ayat 3, apa bunyinya? Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Berkat rohani. Yang dimaksud di sini berkat bagi orang yang mengasihi Allah. Maka berkat-berkat rohani yang akan kita menjadi calon pengisi sorga itu akan menjadi milik kita, menjadi bagian kita, bagi kita yang mengasihi Allah. Setuju? Mengerti kan? Jadi itulah arti daripada nubuatan yang sekarang ini seharusnya kita harus tahu untuk apa Yesus datang. Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Jadi mari kita akan baca dalam Wahyu 19 ayat 20. Kita lanjut saja supaya segera kita mendengarkan jawabannya. Tenang saja, seandainya akan terlambat, nasi, sayur tersedia, kita nanti makan ya. Mudah-mudahan bisa cepat saya terselesaikan. Saudara perhatikan baik-baik, ini sangat penting bagi kehidupan kita. Akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudara, saya kena api segitu aja rasanya udah sakit banget. Coba kalau kita dilempar ke lautan api. Belerang, tahu belerang itu seperti plastik, kalau kena panas blap-blap, tapi panasnya itu 7000 derajat Celcius. Seperti apa? Dan api itu menyala-nyala. Dan kita itu nggak bisa mati karena itu kekal selama-lamanya, saudara. Ini bagian siapa? Ayat selanjutnya akan saya baca itu adalah bagian nabi-nabi palsu yang suka bernubuat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menipu orang-orang kudus, menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nges buku-buku jelema teh berkorban teh nges tulus hatinya berkorban ke gereja, memberikan korban, masih diperes deui kudu memberikan persembahan sulung setahun sekali. Kan eta geus pemerasan, saudara. Itu menipu orang-orang yang tulus. Dia beribadah dengan tulus, memberikan korban, masih kena persembahan sulung kudu tiap bulan Februari kudu masuk sebulan penghasilan. Ayo buka pabrik penghasilan loba pisan, yang mata gerejana gede gitu, benghar pisan, imana alus, mobilna mewah. Seperti saya, ya. Imana alus? Enggak lah. Saya bangga dengan kondisi seperti ini, dengan hidup pas-pasan, banyak kesulitan, tetapi saya selalu mencari kebenaran. Ya, kita akan lanjut. Jadi itu akan dilemparkan di situ. Kita perhatikan, saudara bisa baca di rumah baik-baik. Nah, di situ coba kita perhatikan kata-kata yang mengatakan binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Nah, siapa binatang? Yang disebut binatang itu siapa di situ? Gitu. Menurut firman Tuhan yang ada di Wahyu ini, siapa? Nah, apa yang Alkitab katakan di dalam Filipi 3 ayat 1 dan 2? Minta tolong Feby dibacakan. Filipi 3 ayat 1 dan 2. Filipi 3 ayat 1, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan.
Menuliskan hal ini lagi kepadamu hendaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Berhati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Perhatikan kata-kata ini. Ya, jadi ini ada 3 yang dikatakan bahwa hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Berarti anjing-anjing di situ juga manusia. Jadi lebih tajam lagi bahwa itu adalah kumpulan orang-orang yang mengaku hamba-hamba, pekerja-pekerja atau hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi jelas binatang yang dimaksud di Wahyu 19 ayat 20 ini merujuk kepada Filipi 3 ayat 2 ini. Jadi yang di Wahyu tadi yang dimaksud dengan anjing-anjing ini, ya ini merujuk kepada kitab Filipi 3 ayat 2. Jadi mari kita akan lihat ya, perbandingan dengan ayat yang lain. Coba dibacakan Yeskiel 13 ayat yang keempat. Tolong sekaligus Feby bacakan Yeskiel 13 ayat yang keempat. Yeskiel 13 ayat yang keempat, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Begitulah nabi-nabimu. Nabi-nabimu seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Jadi jelas Allah menyebut nabi-nabi yang dianggap terhormat oleh manusia itu adalah anjing-anjing yang dikatakan di Filipi 3 tadi, dan anjing-anjing hutan yang dimaksudkan di Yeskiel itu tadi. Itu sudah jelas sekali. Nah, sekarang kita mau buka ya. Jadi ayat itu harus dijawab dengan ayat. Kita buka dari 2 Petrus 2. Ayat yang ke-12 saja. Kita cuplik ayat 12 saja. Saya bacakan, gantian Pepi ya, jangan capek. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Perhatikan, nah ini banyak hal ini. Mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Jadi nabi-nabi palsu disamakan dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Perbuatan mereka jahat, mereka sendiri akan perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Jadi bahwa binatang di sini adalah hamba-hamba Tuhan dan guru-guru yang palsu. Lagi kita lihat apa kata Alkitab. Tolong dibacakan gantian Feby, Yesaya 56 ayat yang ke-9 sampai 11. Yesaya 56 ayat ke-9, hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Ayat yang ke-10, sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu apa-apa, mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala, mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Ayat yang ke-11,
Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Oh, haleluya. Ini sebuah jawaban, saudara. Di sini dikatakan dengan jelas di dalam Yesaya 56 ayat 9 ini dikatakan, hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umat, siapa pengawal-pengawal umat? Pengawal-pengawal umat adalah hamba-hamba Tuhan. Dengan jelas di sini dikatakan. Di sini dikatakan bahwa pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Perhatikan, gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Kita bersyukur kita punya gembala mengerti loh, amin. Jangan sampai kita punya gembala yang tidak mengerti. Makanya kita doakan terus gembala kita supaya dia mengerti hikmat Allah. Pengertian dari surga itu membuat kita damai sejahtera. Walaupun kita hidup pas-pasan, tetapi janji di dalam firman Tuhan Efesus 1 ayat 3 tadi dikatakan, kita mempunyai kerajaan surga. Berkat rohani yang akan memiliki bagian di surga. Nah, anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, jadi makan we terus. Satungtung jemaat bisa kena diperes mah, peres we terus. Tidak tahu kenyang, geus beunghar oge terus we, diplotot terus biar keluar terus duitnya. Tidak pernah tahu. Tuntut terus duitnya. Terus tidak tahu kenyang. Katakan dengan jelas di sini, tegas sekali. Masing-masing mengejar laba, tiada terkecuali mencari keuntungan. Gereja mulai memperhitungkan untung ruginya, mencari keuntungan dan keuntungan. Yang dibicarakan di sini adalah hamba Tuhan. Jadi ketika nanti saudara menemui pelajaran-pelajaran yang sedikit menyimpang, ukurlah dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita perlu mewaspadai. Sekarang banyak pelajaran-pelajaran yang bisa menyuci otak jemaat sehingga jemaat terbuai, sehingga kita terjerumus kepada sebuah penyesatan yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Mari kita akan buka kembali Alkitab kita lihat saja di dalam Filipi 3 ayat 19. Tolong Feb bacakan. Filipi 3 ayat ke-19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Terus kita ganti Roma 16 ayat 18. Roma 16 ayat yang ke-18, sebab orang-orang sedemikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya.
Jemaat yang hatinya tulus, dia setia, dia berkorban, dia melayani dengan hati yang tulus, tapi dia tipu dengan diperas uang dengan tidak Alkitabiah. Ini ngeri. Sangat jelas dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Dia mempertuhankan perutnya, ingin perutnya selalu kenyang. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia.